Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RC, dari platform belajar mesin akan menjelaskan kepada kami tentang perbandingan metode klasifikasi untuk prediksi diabetes pada pasien Shield Diabetes Hospital dengan metode decision tree, random forest, SPM, dan neural network. Jadi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andika, Sufinarti, Gwati Alvin, Ramadita Tifa, dan Jan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, di sini ada pendahuluan. Di sini adalah latar belakang dari kami untuk mengambil masalah ini. Diabetes merupakan masalah kesehatan global yang membutuhkan pendekatan yang cermat dan efektif dalam pengidentifikasian serta prediksinya. Nah, dalam penelitian ini kami akan memperkenalkan 4 metode klasifikasi yang paling sering digunakan, yaitu ada decision tree, random forest, support vector machine, dan neural network. Untuk menganalisis data pasien dari Shield Diabetes Hospital, tujuan kami dari melakukan penelitian ini untuk membandingkan kinerja keempat metode klasifikasi tersebut dalam memprediksi kemungkinan diabetes pada pasien. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas mereka dalam konteks ini dapat membantu peningkatan diagnosis dini dan pengelolaan penyakit. Landasan teori. Yang pertama ini ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu tugas di mana sistem atau model belajar untuk memisahkan objek atau instansi data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan fitur atau karakteristik yang diberikan. Nah, tujuan utama dari klasifikasi ini untuk mengembangkan model yang dapat menggeneralisasi dari data pelatihan untuk dapat mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada batas keputusan atau decision boundary, merujuk pada garis atau batasan yang memisahkan area atau wilayah antara dua kelas yang berbeda dalam ruang fitur. Cara sederhananya, batas keputusan menentukan bagaimana model pengambilan keputusan terkait kelas mana yang akan diberikan pada suatu instansi data. Selanjutnya pada metode, di situ ada support vector machine atau SVM. Support vector machine atau SVM itu adalah model pembelajaran mesin yang digunakan untuk analisis klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan menemukan hyperplane optimal yang terbaik memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Lalu yang kedua di situ ada neural network atau yang biasa disebut dengan jaringan syaraf tiruan. Ini merupakan kumpulan unit atau mode terhubung yang disebut neuron buatan yang secara longgar meniru neuron dalam otak biologis. Setiap koneksi atau neuron buatan memiliki bobot dan ambang yang terkait. Selanjutnya di sini ada random forest. Random forest itu merupakan algoritma pembelajaran mesin yang terdiri dari kumpulan pohon keputusan di mana setiap pohon dan ensemble terdiri dari sampel data yang diambil dari set pelatihan dengan penggantian. Algoritma ini menggunakan metode bagging dan feature acak untuk membuat hutan keputusan yang tidak berkorelasi. Selanjutnya di situ ada decision tree. Decision tree atau pohon keputusan itu merupakan model pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Model ini terdiri dari struktur seperti pohon, di mana setiap simpul internal mewakili tes pada atribut. Setiap cabang mewakili hasil tes dan setiap simpul daun mewakili label kelas.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai data atau kodenya. Yang pertama sih kita akan mengimport library yang dibutuhkan. Di antaranya itu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lain sebagainya seperti yang ada pada kode. Next. Selanjutnya ada bagian dataset dan juga deskripsi data, di mana di sini kita pertama itu nge-import datasetnya dulu, setelah itu kita ngedrop kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, terus juga kita ngelakuin replace gitu, di mana yang tadinya itu male diganti jadi 0, terus female diganti jadi 1. Terus juga di sini kita bakal nampilin kolomnya itu di antara ada age, gender, polyuria, polydipsia, dan lain sebagainya. Terus juga kita bakal nge-replace juga itu negatif 0, terus juga positif jadi 1. Terus di sini kita nampilin data frame-nya itu dari kolom-kolom baris-baris teratas gitu. 5 baris teratas. Terus juga di sini kita bakal nge-split data, di mana di sini kita ngebuat data frame kalau misalnya dia di dalam diabetes itu hasilnya 1, maka dia itu disimpan di data frame-nya P. Terus juga kalau misalnya di kolom diabetes dia nilainya itu 0, akan disimpan di si data frame N ini. Terus juga di sini kita ngelihat ada nilai 0 atau enggak, ternyata nggak ada. Terus kita di sini ngelihat nilai unik gitu, di mana nilai kalau dalam kolom diabetes nilai 1 ini muncul sebanyak 320 kali, dan juga nilai 0 ini muncul sebanyak kurang lebih 200. Terus kita nge-describe-in mengenai count, mean, standar deviasi, terus juga mean-nya berapa dari dataset yang kita gunakan. Terus ini kita ngecek baris kolom dari datasetnya tersebut, di mana ada barisnya 528 dan juga kolomnya itu ada 7. Terus ini kita juga ngelihat dari gambar ini, di mana dari si kolom diabetes ini yang hasilnya 0 gitu ya, itu atau yang negatif tuh ada sebanyak 200. Terus juga nilainya 1 itu sebanyak kurang lebih 300 ke atas. Terus selanjutnya di sini kita kode menampilkan korelasi antara kolom-kolom di dalam dataset, yang mana semakin dia itu nilainya mendekati 1, maka korelasinya itu setiap kolomnya itu semakin berkorelasi gitu. Kayak contoh sini polifagia sama polifagia dia saling berkorelasi gitu, tapi mungkin kayak gender sama si polifagia itu bisa jadi nggak berkorelasi, nggak terlalu korelasi itu nggak terlalu kuat karena nilainya itu nggak menyentuh 1 gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gozi Alvin. Oke, selanjutnya di sini ada yang pertama itu metode decision tree. Di sini kita pertama tuh menginputkan fitur X dan Y, atau di sini split data. Yang pertama di X itu fitur atau faktornya. Faktornya sini ada X, gender, polyuria, polydipsia, dan polyphilia, dan weakness. Selanjutnya itu ada variable targetnya itu diabetes sendiri. Selanjutnya kita nge-split data dari variabel X dan Y tersebut. Selanjutnya itu kita melakukan di sini membuat klasifikasi decision tree. Selanjutnya di sini kita akan menghitung juga akurasi dari decision tree tersebut. Dari kita membuat decision tree tersebut, kita akan menampilkan plotnya decision tree atau gambarnya bisa dilihat. Di sini ada faktor pertamanya itu polydipsia, kurang dari 0,5 dengan entropinya 0,96, dan dengan banyak sampel yang ada 365, dan eh, nilainya ada 142 dan 122 dengan kelasnya positif. Berarti dari kita ambil dari yang penyakit atau faktor ini polydipsia ini, eh, rata-rata atau paling dominan dari penyakit ini ada positif, eh, terjangkit ke diabetes. Untuk selanjutnya, jika dia benar, dia akan mengarah ke kanan sini dan melanjutkan seperti yang tadi. Jika dia eh, negatif, maka dia akan ke kiri. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan planning, di mana kita akan memangkas pohon dari decision tree, dan kita akan menghitung akurasi setelah pemangkasan tersebut. Bisa dilihat hasil dari pemangkasan pada polysdipsia akan mengalami pengurangan. Selanjutnya di sini kita akan em, menghitung rata-rata akurasi, standar deviasi dan dari akurasi, dan nilai dari decision tree tersebut. Bisa dilihat untuk rata-rata akurasinya itu hampir menyentuh angka 1, yaitu 0,94, dan standar deviasinya dari akurasi eh, buruk sekali di sini, yaitu 0,086, dan
nilai dari dekisentrinya itu 0,92. Selanjutnya di sini ada confusion matrix. Bisa dilihat pada gambar tersebut atau pada plot di sini, yang true, yang positif, yang benar dan negatif atau tidak terkena penyakit itu ada 51, dan yang benar dan terkena positif ada 7. Untuk yang salah tapi negatif itu ada 4, dan yang eh, salah dan positif itu ada 94. Selanjutnya gitu, selanjutnya kita akan metode yang kedua, yaitu NN atau neural network. Seperti pada Dictionary, kita akan membuat dua variabel, variabel faktor dan target. Sama seperti Dictionary, selanjutnya di sini kita akan membuat dari data tersebut kita menjadi mengkategorikal atau membuat jadi numerik pada variabel X dan Y. Selanjutnya kita akan membuat sebuah model dari fungsi atau library class model untuk menghitung nilai dari neural network atau layer per layer. Di sini pada layer pertama itu bisa dilihat untuk hasilnya. eh, Selanjutnya untuk nilai pada training data, untuk kita lihat juga pada hasilnya untuk pada yang pertama. Di sini ada 20 percobaan atau 20 layar. Untuk lapisan pertama, bisa kita lihat untuk nilai lossnya itu sekitar 0,653 dan akurasinya itu 0,53, dengan uh, nilai dari lossnya itu 0,64, dan nilai dari total nilai dari akurasinya itu 0,96, dan pada percobaan kedua ada sedikit mengalami peningkatan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan evaluasi model, dan kita lihat pada evaluasi model uh, akurasinya mengalami sedikit peningkatan. Selanjutnya ini kita lihat akan memvisualisasikan secara plot pada uh, data train dan data test. Bisa dilihat untuk data data train mengalami peningkatan yang signifikan, dan untuk data tes mengalami peningkatan yang signifikan, tapi pada akurasi 0,65 baru dia akan mengalami signifikan. Dari visualisasi ini, yang paling eh, bagus itu menggunakan data train. Selanjutnya untuk model loss-nya, dari kedua data tersebut ada tren data test uh, mengalami model yang lumayan bagus, dan selanjutnya sini kita melakukan generalisasi klasifikasi dengan menggunakan prediksi dari kategorical model. Uh, Pada hasil dari generasi klasifikasi untuk precision-nya, yang positif, yang negatif itu ada 0,68, dan nilai recall-nya itu ada 0,9, dan F1 score-nya itu ada 0, dan pendukungnya itu ada 58. Untuk yang positif itu ada 0,93, 0,5587, dan 0,910, dan dengan pendukung itu ada 58 dengan akurasi bisa lihat pada hasil. Nah, selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu random forest. Di sini random forest kita menghitung uh, random forest sendiri itu gabungan dari kedua metode tersebut, antara decision tree dan neural network. Uh, Selanjutnya di sini kita akan menghitung dari hasil skor decision tree yang di atas tadi. Setelah itu kita menghitung nilai estimatornya. Uh, Setelah itu kita menghitung nilai akurasi dari uh, random forest, dan kita menghitung standar deviasi dari nilai random forest. Bisa dilihat untuk hasilnya 0,96 dan 0,033. Selanjutnya untuk kita menghitung skor dari random forest itu sekitar 0,90 sekian, dan kita memvisualisasikan dengan uh,
metode random forest ini pada optimum estimator value-nya bisa dilihat mengalami sedikit naik dan turun dan mengalami penaikan pada nilai estimator di atas 65 dengan nilai akurasi sekitar 0,9225. Selanjutnya di sini kita akan melakukan confusion matrix sama seperti yang regression tree di atas. Yang nilai benar dan itu negatif ada 47 dan benar dan salah untuk positif itu ada 11 dan benar untuk negatif itu salah dan negatif itu ada 4 dan benar untuk positif itu ada 94. Selanjutnya yang keempat itu metode SPM. Di sini kita menghitung, yang pertama itu menghitung nilai akurasi dari SPM. Hasil dari ada akurasi SPM bisa dilihat pada hasilnya yaitu 0,90 dan standar deviasi 0,06 dan nilai akurasi dari metode SPM ini yaitu 0,62. Selanjutnya itu coefficient matrixnya bisa dilihat dan untuk yang positif dan positifnya negatif itu 0 dan uh, uh, salahnya uh, salahnya benarnya positif itu ada 58 dan salahnya negatif itu ada 0 dan salahnya positif itu ada 68. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan pada 4 model tersebut. Yang kita bisa lihat ini ada uh, nilai akurasi dari 4 model tersebut dan kita visualisasikan secara histogram. Bisa lihat untuk yang SPM itu pada dataset ini mengalami melakukan akurasi atau metode yang paling bagus. Nah, selanjutnya kita itu berarti kita langsung memotret. Untuk voter itu yang pertama itu kita menginputkan data, terus kita melakukan pengubahan. Kalau sudah terganti, kita melakukan menentukan fitur dan targetnya. Setelah itu kita membagi data fitur dan targetnya. Setelah itu kita memisahkan fitur dan target dengan data trend dan testing. Setelah itu kita melakukan finalisasi pada metode tersebut. Eh, Setelah itu kita melakukan prediksi pada metode tersebut dan hasil dari langkah tersebut dari 4 metode tersebut akan menghasilkan evaluasi mana performa yang paling bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metode ini dijelaskan melibatkan support vector machine atau SVM, neural network, random forest, dan decision tree. Penjelasan tentang dataset tadi mencakup jumlah contoh dan fitur terkait diabetes. Dengan implementasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam deteksi dini diabetes mellitus dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kinerja berbagai model klasifikasi dalam konteks kesehatan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.